그렇게 하루하루 정신없이 바쁘게 생활하다 보면은 발밑에서 조용히 지나가고 있을 거예요. 그 많은 세월들이 도저히 감당할 수 없을 것만 같았던 훨씬 무서운 놈이에요. 당신이 생각하는 것보다 시간과 맞서 싸우려 들면 안 돼요. 절대. Setelah sebelumnya Taejung dan beberapa napi lainnya dipindahkan dari penjara ke sebuah area bekas pabrik di mana mereka semua dipaksa untuk balapan brutal dengan iming-iming hadiah uang dan kebebasan. Namun itu semua tentu saja palsu karena Johan berencana untuk menghabisi para tahanan itu setelah balapan berakhir. Di sini, Taejung sebagai satu-satunya napi yang menyadari hal itu tentu saja tidak tinggal diam di mana ketika yang lain sibuk mengurus mobilnya masing-masing, dia justru secara diam-diam menyusun rencana untuk melarikan diri dari tempat tersebut hingga akhirnya begitu ada kesempatan, tanpa disangka, Taejung ternyata masih lolos dari tembakan Johan yang hanya menyerempet sedikit lengannya di mana dia berhasil melarikan diri dari pulau itu dengan selamat. Dan setelah mencuri pakaian warga, tempat yang pertama dia tuju adalah ruko milik Pak Yong-sik, sosok yang dekat dengannya selama di dalam penjara. Sementara itu, Pak Kepala Penjara yang mendengar apa yang terjadi di acara Johan kemudian pergi menemuinya setelah ditekan oleh atasannya yang meminta laporan darinya. Di sini, Johan berkata kalau dia sudah mengurus semuanya dengan beralasan kalau semua napi itu meninggal karena kecelakaan ledakan tabung gas sehingga Pak Kepala diminta untuk tidak perlu khawatir. Yang jelas, tugas mereka kini hanya satu, yaitu menemukan Taejung. 탈옥한 박태중. 이제 뭘 하고 싶을까요? Kembali ke Taejung setelah mendapat perawatan dari Pak Yong-sik, dia akhirnya mulai tersadar dan bisa lega sejenak meskipun masih agak lemes. Di sini Pak Yong-sik sempat bertanya soal tujuan Taejung selanjutnya, namun karena tidak ingin Pak Yong-sik ikut terbawa-bawa, Taejung lebih memilih untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut. 또 뭐가 잘못됐나 싶어가지고 그냥 어서 먹고 기분 좀 차려. 먹어. Setelah merasa kalau kondisinya sudah lumayan fit, Taejung lalu pergi keluar di mana satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah pengacara San. So, pertama dia akan memburu pengacara San di mana alamat kantornya tertulis jelas di Google untuk mencari tahu kebenaran di balik konspirasi kasus pembunuhan yang telah menghancurkan hidupnya. Tidak butuh waktu lama, malam itu juga dia langsung mendatangi pengacara San di apartemennya dan menerobos masuk sambil memaksanya untuk mengatakan semua yang dia tahu mengenai kasusnya. Pengacara San lalu mengaku kalau sebenarnya dia hanya menjalankan perintah, namun ketika Taejung menanyakan siapa bosnya, pengacara San tidak berani menjawab karena nanti dia pasti akan dihabisi oleh mereka. Merasa frustasi, Taejung pun mulai menggeledah tempat tersebut sampai kemudian dia menemukan sebuah berkas yang ternyata berisi data-data seorang perempuan yang akan dijadikan sebagai tumbal dalam proyek selanjutnya. Intinya ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, mereka bertugas mencari tumbal untuk menggantikan pelaku asli, membuntutinya sepanjang hari, mengumpulkan semua barang-barang termasuk sampah dan membuat bukti buatan untuk memanipulasi kasus tersebut. 것들은 모을 수 있는 대로 다 모아요. 나는 놈을 빼도 봐도 못하니까 이 새끼야! Dari belakang muncul seseorang yang langsung menyerang Taejung dan orang itu ternyata adalah eksekutor mereka, orang yang sama yang telah menyuntikkan vaksin saat Taejung masih di penjara. Meskipun sempat terpojok dan menerima beberapa serangan telak karena posisi 2 lawan 1, namun Taejung tetap berhasil mengendalikan keadaan sampai kemudian pengacara San mengatakan kalau si eksekutor sebenarnya juga adalah orang yang telah membunuh adiknya.
Untungnya, Taejung masih sempat menyelamatkan diri setelah si eksekutor berniat meledakkan mereka semua dan justru bisa membawa kabur map merah milik pengacara Sun di mana ledakan tersebut seketika membuat semua orang keluar untuk mengetahui apa yang terjadi sehingga Taejung bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Sementara itu, si eksekutor yang gagal menyingkirkan Taejung kemudian didatangi oleh Johan dan diperlihatkan di sini dia bukan hanya seorang ahli strategi hebat, melainkan juga sangat kompeten dalam pertarungan jarak dekat di mana dia dengan entengnya menghabisi si eksekutor begitu saja hanya karena gagal dalam melakukan pekerjaannya. 버리고 새 거 사자. Di sisi lain, Taejung yang kembali ke tempat Pak Yongsik lalu memberitahukan semua kepadanya dengan memberikan rekaman suara pengacara Sun saat sedang diinterogasi, di mana Pak Yongsik yang baru mengetahui fakta itu pun tentu saja dibuat kaget karena dia tidak bisa membayangkan Taejung yang harus dihukum seumur hidupnya untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. 내가 힘 닿는 데까지 돌 테니까 알았지? Tanpa membuang banyak waktu, mereka berdua kemudian mulai menyelidiki siapa perempuan yang akan dijadikan sebagai tumbal karena jika Taejung ingin menemukan siapa orang yang bertanggung jawab, perempuan itu adalah satu-satunya informasi yang dia miliki. 숨어 있으면 우리가 어떻게 찾지? 여기 네가 부탁한 거다. 그러니까 준비를 빡세게 한번 해봐야죠. Kembali ke Johan setelah gagal menangkap Taejung, dia lalu pergi ke kantor pusat kepolisian dan merekrut seorang detektif bermasalah untuk membantunya melacak keberadaan Taejung. Dan untuk memulai penyelidikannya, detektif itu lalu pergi ke penjara dan bertemu dengan Pak Kepala Penjara di mana beliau lalu memerintahkan Pak Iwan untuk ikut membantu orang tersebut dan memberikan semua informasi yang dia butuhkan. Pak Detektif lalu memulai dengan menggeledah sel tahanan Taejung dan sambil dia memeriksa tempat itu, Pak Iwan menceritakan soal Taejung yang sudah tidak memiliki keluarga dan hanya punya satu orang teman di dalam penjara yaitu Pak Yongsik yang sudah lebih dulu bebas beberapa waktu yang lalu. 알고 있습니다. 그거 일제하긴 가능한데 어떻게 복사해드려? Kembali beralih ke Taejung setelah berhasil mengetahui identitas perempuan yang akan dijadikan sebagai tumbal, dia pun membuat CCTV sederhana dari bekas elektronik yang ada di tempat servis Pak Yongsik dan tidak berhenti mengawasinya siang dan malam. Sampai suatu hari saat sedang mengawasi CCTV sendirian di ruko, Taejung mendengar suara-suara aneh dari area toko yang ternyata berasal dari seorang cewek yang dia kira sebagai maling. Bersamaan dengan itu, Pak Yongsik muncul dan disinilah dia kemudian baru memberitahu kalau perempuan itu adalah anaknya yang bernama Eunbi dan sikapnya memang agak bandel sejak dirinya masuk penjara. Karena itulah dia sering tiba-tiba datang hanya untuk mengambil uang milik ayahnya. 이는 내 딸. Menyadari hal itu, Taejung yang merasa nggak enak kemudian meminta maaf kepada Eunbi. Namun Eunbi malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik bayaran dari Taejung dengan dalih sebagai uang kos dan berkata kalau dia akan sering ke ruko setiap minggu untuk menagihnya. 아, 맞다. 잠깐만. Setelah Eunbi pergi meninggalkan tempat itu, mereka pun kembali melanjutkan penyelidikannya dan kali ini Taejung melihat ada beberapa sosok mencurigakan yang selalu ada di belakang target seolah sedang mengikutinya dari belakang. Awalnya Taejung tidak menyadari apa yang sebenarnya orang-orang itu lakukan. Namun Pak Yongsik kemudian mengingatkan kalau orang-orang itu mungkin sedang merekayasa histori lokasi keberadaan HP yang akan dijadikan sebagai jebakan. 동선이 일치한 게 설명이 되지. 응? Menyadari hal itu, Taejung pun langsung bergegas pergi ke tempat perempuan itu untuk memperingatkannya. Namun begitu sampai di sana, anaknya mengatakan kalau sang ibu baru saja keluar untuk mengantarkan HP seseorang yang ketinggalan di tempat itu, di mana hal itu sama persis dengan apa yang dialami Taejung dulu. 너 엄마가 어디로 갔는지 알고 있어? Di saat yang bersamaan, Pak Iwan dan Pak Detektif juga pergi mendatangi ruko Pak Yongsik untuk menanyakan tentang keberadaan Taejung kepadanya. Sebenarnya Pak Iwan di sini agak kurang srek dengan cara penyelidikan si detektif karena dia masih punya adab mengingat Pak Yongsik sekarang sudah bukan seorang kriminal, sehingga mereka sebenarnya tidak punya hak untuk menginterogasinya. Namun si detektif jelas tidak peduli dan meminta Pak Iwan untuk menunggu di luar jika dia memang tidak mau ikut masuk ke dalam. 혼자 다녀올 테니까. Begitu bertemu dengan Pak Yongsik, tanpa basa-basi, detektif itu langsung menanyakan soal Taejung kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga memaksa untuk memeriksa ruangan belakang walaupun Pak Yongsik sudah bilang kalau dia keberatan karena sebenarnya memang ruangan belakang itulah yang digunakan oleh Taejung selama beberapa hari ini. 아, 제가 좀 마실 거라도 드려야 돼. 제가 잠깐요.
Namun begitu detektif itu membuka pintu, yang muncul justru Onbi yang pura-puranya baru mau salin, sehingga dia punya alasan untuk mengamuk kepada mereka dan akhirnya dengan menggunakan jurus perempuan selalu benar, Onbi berhasil mengusir mereka keluar dari ruko. 저희는 업무상 좀 여쭤볼 게 있어서. Beralih ke Taejung setelah mendapat kabar kemana perempuan itu pergi, dia pun langsung bergegas menyusulnya ke sana di mana untungnya Taejung bisa datang tepat waktu dan menjamret ponsel itu tepat setelah diserahkan kepada seorang perempuan. Setelah berhasil mendapatkan ponsel tersebut, Taejung pun semakin yakin kalau modus operandi yang dijalankan oleh komplotan itu sama persis dengan yang digunakan untuk menjebaknya. Artinya mereka sangat membutuhkan ponsel tersebut karena itu adalah barang bukti krusial yang akan membuat target mereka tidak bisa mengelak berbagai tuduhan di pengadilan nantinya. Berdasarkan hal itu, Taejung lalu mulai menjalankan rencana selanjutnya yaitu dengan menghubungi komplotan tersebut dan berpura-pura sebagai jambret untuk meminta uang tebusan HP yang padahal itu semua hanya pancingan karena Taejung sebenarnya berniat untuk mencari tahu di mana markas komplotan tersebut. Di sisi lain, di sebuah gudang impor baju bekas, diperlihatkan Johan yang sedang memarahi manajer tempat itu karena telah kehilangan HP milik korban yang akan digunakan sebagai bukti. Dan setelah manajer tempat itu mengatakan kalau dia sudah menebus HP-nya dan sedang dalam perjalanan ke sana, merasa tidak waspada sama sekali, manajer itu pun justru langsung dihabisi di tempat. Kembali ke Taejung yang sudah sampai di gudang impor baju bekas, tanpa pikir panjang dia langsung bergegas masuk ke dalam dengan menyamar sebagai salah satu pekerja, di mana dia melihat kalau ternyata di tempat itulah semua rekayasa bukti-bukti dibuat dengan sangat rapi dan terorganisir. Sialnya, aksi Taejung harus ketahuan karena saat dia sedang merekam tempat itu diam-diam, Pak Yongsik tiba-tiba menelpon dan mengabarkan kalau ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di salon milik calon tumbal. 네 아저씨. 태중아, 지금 미용실에 일이 빨리 좀 가봐. 야, 그런 것 같아. Untungnya meskipun dikejar banyak orang, Taejung masih berhasil lolos dan datang tepat waktu ke salon di mana ternyata eksekutor yang sebelumnya menghabisi manajer gudang baju bekas juga diperintahkan untuk menghabisi si target. Tidak ada pilihan lain, pertarungan pun terjadi dan meskipun eksekutor itu bisa dibilang bukanlah seorang pembunuh sembarangan, namun Taejung tetap berhasil mengunggulinya dan memaksa orang itu untuk kabur meninggalkan tempat tersebut setelah mendengar sirine polisi. Di sisi lain, Johan yang selama ini mencari keberadaan Taejung kemudian dibuat kaget setelah mengetahui kalau ternyata dialah orang yang lagi-lagi membuat proyeknya berantakan. Dan bersamaan dengan itu, asistennya juga memberitahu kalau ada tamu tak diundang yang ingin bertemu dengannya dan mereka tidak lain adalah Dennis dan ayahnya. 나 약속한 게 없는데? 손님이 오셨습니다. Intinya, kedatangan mereka saat itu adalah untuk komplain setelah mengetahui kalau tumbal Dennis yang sebelumnya dijanjikan untuk mati di penjara ternyata masih hidup dan justru berkeliaran bebas di luar sana. Meskipun Johan sudah bolak-balik mengatakan kalau hal itu bukan masalah, namun mereka tetap khawatir sehingga ayahnya Dennis kemudian memberikan waktu 1 minggu agar Johan segera menyelesaikan masalah tersebut. 참 무서운 말씀이시네. Kembali beralih ke Taejung setelah berhasil menyelamatkan perempuan yang ditargetkan untuk menjadi tumbal, dia bersama dengan Pak Yongsik lalu membawanya ke ruko untuk mengamankannya. Disinilah perempuan itu akhirnya diberitahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi kepadanya dan demi keamanannya, dia lalu disarankan untuk sementara tinggal di rumah Onbi sampai situasi benar-benar terkendali. 난 마트 가서 뭐 필요한 건 좀 몇 개 사와야 되겠다. Setelah mengantarkan perempuan tersebut, Unbi yang sampai saat ini masih belum tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Taejung dan juga ayahnya lalu menuntut penjelasan darinya dengan mengancam akan mengusir perempuan itu jika Taejung tidak mau berkata jujur kepadanya. Tidak punya pilihan lain, Taejung pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan sejak saat itu, pandangan Unbi kepada Taejung dan juga ayahnya seketika langsung berubah. 무슨 일 있으면 이 번호로 전화하라고.
Singkat cerita, begitu Taejung dan Pak Yongsi kembali ke ruko, mereka dikejutkan dengan berita yang mengatakan kalau ternyata sudah ada orang lain yang dijadikan tumbal sebagai tersangka utama dan orang itu dinyatakan telah on goal di rumahnya karena merasa tertekan. Melihat hal itu, Taejung pun bergegas kembali ke gudang pakaian bekas untuk memastikan semuanya. Namun begitu sampai di sana, dia justru menemukan semua orang yang tadinya bekerja di gudang tersebut sudah tewas secara misterius, termasuk eksekutor yang sebelumnya dihadapi. Selain itu, dia juga menemukan sebuah pesan dan berbagai petunjuk yang mengatakan kalau Dennis adalah pelaku sebenarnya dan ke arah itulah Taejung harus mulai bergerak. Jadi sampai di sini, Johan yang keterlibatannya masih belum diketahui oleh Taejung lagi-lagi mencoba untuk memanipulasinya agar dia mengincar Dennis dan mengerjakan pekerjaan kotor untuknya. 이제 제대로 된 길 찾아가야지.